Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan. Yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Gibran menemui Anies dan Kadrun itu seneng banget. Ya udah deh, hitung-hitung bonus ya Drun ya. Kalian ini memang lagi nggak dapat isu apa-apa hari ini. Ya lalu kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata. Itu Gubernur Jakarta itu ya dari dulu selalu panen kritik, panen orang menyalahkan, ya biasa aja. Ya Allah, soal fitnah, apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya, kalau ada yang bilang Pak Anies Gubernur Jakarta itu kan berat ya. Saya bilang enggak. Gubernur Jakarta itu urusannya besar. Bukan berat. Besar itu ada ukurannya. Kalau berat itu soal perasaan. Berat itu soal perasaan. Karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup tapi dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan Islam. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasiq. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam.
Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri, karena tindak tanduk dan tingkah lakunya. Karena Allah sudah memberikan dia ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruhnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ala wahyal qalb, sesungguhnya yang segumpal itu adalah hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat, buruk, hitam, bengkok. Dedengkan buzzer ketar-ketir jadi pengangguran kalau Anies yang jadi Presiden RI 2024. Sudah jadi rahasia umum, jualan radikal-radikul adalah bisnis andalan mereka. Bisnis radikal-radikul dipastikan akan musnah jika Anies Baswedan yang menjadi Presiden RI di 2024. Makanya gerombolan buzzer dan dedengkan buzzer seperti Densi ini sekarang ketar-ketir. Benar apa yang disampaikan akun Bos Purwo di atas? Terus terang aja. Denny Siregar, seandainya Ganjar gak jadi presiden, gue jadi pengangguran, ya kan? Tweet akun Bos Purwo. Cara-cara DSDKK bajarin Ganjar masih model 10 tahun yang lalu. Jangan lupa kalau pemilih pemula di 2023 melek internet dan berita. Bagi sembako dan lain-lain gak pengaruh sama pilihan mereka. Komen akun Pembual Desa. Dedengkan buzzer ketar-ketir jadi pengangguran kalau Anies yang jadi Presiden RI 2024. Sudah jadi rahasia umum, jualan radikal-radikul adalah bisnis andalan mereka. Bisnis radikal-radikul dipastikan akan musnah jika Anies Baswedan yang menjadi Presiden RI di 2024. Makanya gerombolan buzzer dan dedengkan buzzer seperti Densi ini sekarang ketar-ketir. Benar apa yang disampaikan akun Bos Purwo di atas? Terus terang aja. Denny Siregar, seandainya Ganjar gak jadi presiden, gue jadi pengangguran, ya kan? Tweet akun Bos Purwo. Cara-cara DSDKK bajarin Ganjar masih model 10 tahun yang lalu. Jangan lupa kalau pemilih pemula di 2023 melek internet dan berita. Bagi sembako dan lain-lain gak pengaruh sama pilihan mereka. Komen akun Pembual Desa. Dedengkan buzzer ketar-ketir jadi pengangguran kalau Anies yang jadi Presiden RI 2024. Sudah jadi rahasia umum, jualan radikal-radikul adalah bisnis andalan mereka. Bisnis radikal-radikul dipastikan akan musnah jika Anies Baswedan yang menjadi Presiden RI di 2024. Makanya gerombolan